surat An-Nisa ini menurut Imam Al-Razi selain membicarakan tentang syariah, yang paling penting di surat ini adalah fokus bagaimana ayat Al-Quran ini mengajarkan membela pada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Satu, kepada istri, anak yatim, dan sebagainya. Nah, sehingga di ayat pertama itu disebutkan wasiat takwa sampai 2 kali. Wasiat takwa sampai 2 kali, bunyi ayatnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi saking pentingnya untuk menjaga keluarga atau keturunan kaum yang lemah ini, di satu ayat ini disebutkan wasiat bertakwa sampai 2 kali, sehingga ayat ini itu dikutip oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika beliau menulis tentang wasiat agar tidak memutus silaturahim. Ayat ini ditulis, yaitu apa? Ittaqu qati'ataha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, yaitu apa? Bertakwalah kepada Allah dari apa? Memutus silaturahim. Dari sini kita bisa mengambil beberapa iktibar. Tidak memutusnya silaturahim itu apa? Menyebabkan orang-orang yang lemah ini bisa menjadi lebih berkembang, menjadi lebih berdaya, menjadi lebih pola pikirnya mempunyai perkembangan. Seandainya punya istri, dulu sebelum menikah dengan suaminya itu, dia bisa lebih berkembang. Contoh ya, yang sering saya ceritakan itu, sebelum menikah dia tidak sarjana, setelah menikah justru dia menjadi sarjana. Sebelum menikah dia tidak mempunyai penghasilan, kemudian dia menjadi mempunyai penghasilan setelah menikah tadi. Nah, itu sirinya bahwasanya kita diminta untuk tidak memutus silaturahim kepada istri semisal, atau kepada anak yang masih kecil yang butuh perkembangan dan sebagainya tadi, itu diwasiatkan agar dijaga pola pikirnya, dijaga keahliannya, sampailah dia menjadi orang yang berdaya. Sebentar, yang dimaksud silaturahim maknanya itu makna apa? Makna secara kalimat itu. Kalimatnya kalau menurut Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu apa? Ittaqu qati'ataha. Jadi apa? Bertakwa dari memutus tadi. Memutus silaturahim tadi ini. Silaturahim ini maksudnya apa? Semisal saya dengan anak saya yang penting obrolannya baik, setiap ketemu baik, saya kasih ajak makan yang enak. Tidak hanya sebatas itu, karena kitab ayat ini menurut Imam Ar-Razi itu adalah bagaimana saya sebagai orang tua menjadi ayah ini bisa menyebabkan anak saya ini menjadi kuat, dari yang lemah menjadi kuat. Berarti makna silaturahim itu meluas ya, bukan sekedar menyambung hubungan saja, karena kalau menyambung hubungan kan tentu sudah menyambung. Artinya kalau bahasanya anak sekarang itu hadir inklusif ya, hadir 100%, ya hatinya, ya pikirannya, fisiknya gitu. Itu secara hubungan. Terus secara layanan ya tadi membuat anak istri itu semakin enak gitu. Semakin lebih berdaya. Begitu juga dengan istri. Semisal kenapa hitopnya ini kan zaman-zaman Rasulullah, yang mana itu simbol kemapanan itu adalah kekuatan. Ya. Kalau dulu kan berarti kalau simbol kekuatan, kalau orang bekerja dulu ya
punya tanah, punya modal dan punya tenaga. Ya, Kalau sekarang kan sudah bertambah lingkungan, terus kreativitas itu juga bagian daripada ide. Semisal ada orang menikah, tanda dia tidak memutus silaturahim itu apa? Menyebabkan yang diajak menikah itu berkembang. ya. Jadi indikator utamanya itu ya bukan sekedar makna menyempit dulu ya, membangun hubungan tok itu Mas. Jadi Nah, tidak hanya membangun hubungan atau justru kita menggunakan hadis-hadis Rasulullah untuk mengatakan bahwasanya perempuan yang solehah itu adalah yang nurut, mengikuti keinginan suami. ya itu tidak menjaga silaturahim ya kalau gitu. Itu tidak menjaga silaturahim kecuali keinginan suami ini untuk memberdayakan istrinya menjadi lebih berkembang dibanding sebelum Sebelumnya. mengenal dia. Oke, berarti makna silaturahim dari ayat ini kan membantu membantu istri, membantu anak untuk supaya berkembang lebih baik. Tentu Nah, perkembangannya itu semakin, kalau secara spiritual semakin dekat dengan agama, secara dunia semakin berdaya gitu ya. nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat, anak yang dibersamai orang tua yang dia mempunyai keahlian tambah banyak, maka dia mempunyai potensi untuk menjadi orang yang kuat Ya, menghadapi zamannya. Jadi kalau berdasarkan surat An-Nisa ini dan kita mengambil iktibah dari Imam Ar-Razi, yaitu apa? Agar apa? Kita membela orang-orang yang lemah, kemudian kita menjaga hak-haknya, ya, kemudian kita bisa mengembangkan potensi orang-orang yang lemah ini. yang ada pada orang tersebut ya. Kita mampu melihat potensi terbaiknya untuk kita semai, kita kembangkan kira-kira. Kita kembangkan. Sehingga ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis itu tidak kita gunakan untuk mereduksi agar dia tidak berkembang. Salah satu contoh ya, ada si fulan sudah menikah dengan si fulan. Terus si perempuan dikasih imajinasi bahwasannya pintu masuk surganya adalah taat kepada suami. Dan taat kepada suami itu apa? Memasakkan makanan dia. Iya, Jadi dia berasumsi bahwasanya pintu masuk surga saya ya taat ke suami, dan itu diaplikasikan dengan memasakkan suami, terus menyetrika bajunya suami, sehingga makna taat ini bukan kepada atanmiyatul akli, 5, 10. bukan kepada atanmiyatul akli, tapi kepada apa? Justru mereduksi hal-hal yang menyebabkan dia bisa berkembang. Meskipun nanti seandainya dia mempunyai uang banyak dan sebagainya, cara berpikirnya kan sudah berubah. Iya. Cara berpikirnya sudah berubah. Berarti Yang kalau dulunya, menggunakan iktibar ayat ini adalah menjalin silaturahim adalah artinya meningkatkan keberdayaan seseorang itu suami, anak atau istri gitu ya. atau dalam pertemanan, semisal saya Ya, dengan jenengan, tanda-tanda saya tidak memutus silaturahim itu apa? Membuat jenengan itu tambah berkembang. ya, Tetapi kalau membuat jenengan itu tidak tambah berkembang, malah nanti karena saya melihat saya sebagai orang yang pernah di pesantren, saya pernah mengaji, akhirnya saya berasumsi untuk masuk ke surga, saya adalah mengikuti nafsunya solihin. berarti itu maknanya apa? Berarti kalau Itu maknanya memutus silaturahim. kalau istilah Arabnya apa, Mas? Kalau silaturahim Nah, kan menyambung, kalau memutus ya. Nah, hal-hal seperti ini itu juga ini. Maka justru tanda saya, anggap saja saya yang ngaji ilmu-ilmu agama, justru berpikir saya bagaimana teman saya ini bisa berkembang. ya,
Nah, Kalau dengan menggunakan pendekatan ini ya, berarti makna memutus itu ya secara fisik berhubungan, tapi membuat dia itu semakin inferior atau nah, seperti terjajah itu berarti mutus ya. Itu lebih nah, baik tidak berhubungan sama sekali itu malah nggak memutus ya kali. ya itu lebih baik ke sana. Karena surat An-Nisa ini menurut Imam Ar-Razi, saya ulang lagi, Ya, itu selain berbicara tentang syariat sholat dan sebagainya, itu lebih banyak memberikan makna agar orang-orang yang mempunyai potensi besar ya, itu bisa membantu orang-orang yang lemah. ya. Kalau zaman dulu ya, istri termasuk, anak juga termasuk, anak yatim juga termasuk. Istri, Ya, anak itu termasuk dalam kategori orang lemah gitu ya. orang lemah yang perlu diberdayakan. Karena waktu itu kan masih peradaban, harus berhadapan-hadapan jihad, perang Ya, fisik, ya, melewati daerah yang tidak ada listriknya, kalau malam seperti apa. Seandainya hari ini yang saya sering ceritakan, yang saya lakukan setelah menikah itu kan justru malah mengajak istri berdaya secara pemikiran, investasi akal dulu. ya, Dengan cara apa ya? Dia tak ajak sekolah dulu malah. Ibadah dia itu apa? Kalau dulu sebelum menikah sama Solihin ini kamu sama adalah bergelar S1 dan ketemu kita itu adalah di tempat ilmu, maka tandanya saya sebagai suami itu bisa mengajak ke jenjang yang lebih tinggi. ya. Bukan malah terus nanti saya reduksi, perempuan itu harus mengikuti suami. Barang siapa yang mengikuti suami maka ini. Apalagi terus saya nikah lagi dan saya bilang ini adalah sunnah Rasul. Kenapa kamu melawan? Maka saya dalam pertemuan itu saya melakukan kalau menurut Hadratus Syekh Basim Asari melakukan ilat atau sebab pemutusan pemutusan Silaturahim. silaturahim. Ya. Kira-kira itu. Ini kalau di surat An-Nisa. Itu yang ayat 9 sama 10. Ini masih surat An-Nisa yang secara umum. Oh, masih secara umum ya. Menurut Imam Ar-Razi dalam artian apa? Orang yang kuat itu harus bisa mengembangkan orang yang lemah. Itu baru disebut orang kuat. Kalau hanya kuat bagi diri sendirinya ya secara hakikat tidak kuat ya, karena hakikat orang kuat adalah orang yang mampu meningkatkan, menguatkan orang lain gitu ya. Orang lain yang posisi lemah. Kalau dia tidak bisa justru mengambil hak-haknya orang yang lemah, maka dia menurut Hadratus Syekh Basim Asari berarti ya koti atusila tirofi, dia sudah memutus. Kira-kira itu. Ini kalau di ayat secara umum.